kita memanjatkan puji dan syukur dulu kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena pada hari ini kami dapat berkumpul di dalam rekoleksi ini melalui via Zoom. Kami dapat melanjutkan acara ini. Kiranya Engkau berkati acara ini dari awal, pertengahan, sampai akhir, agar acara kami ini, rekoleksi kami ini berjalan dengan lancar. Berkati juga para pembicara kami yang akan menyampaikan materi pembicaraan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan doa ini melalui Putramu Yesus Kristus dan melalui Bunda Maria. Kita terima kasih ya Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Ibu Natania yang sudah membuka pertemuan ini dengan doa pembuka. Sekarang kita akan melanjutkan dengan bacaan dari Injil Lukas, bab 1 ayat 57 sampai dengan 66 yang akan dibacakan oleh Ibu Rumesta. Kami persilahkan dan saya akan memandu dari sini slide-nya. Silahkan Ibu. Demikian firman Tuhan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Dia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan ketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya dan merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nantinya, sebab Tuhan menyertai dia." Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih kepada Ibu Rumesta. Bapak Ibu dan teman terkasih, tadi kita baru saja mendengarkan kisah siapa, kelahiran siapa. Itu yang ada yang ingin mungkin dari keluarga Bapak anak Francisco Jasper. Tadi kita mendengar kisah kelahiran siapa ya? Ya. Dari keluarga Pak Firmus mungkin. Tadi kita mendengar kisah kelahiran siapa ya? Yohanes Pembaptis. Betul, Yohanes Pembaptis. Betul, mungkin Ibu Angel Tambunan bisa men-sharingkan apa yang paling menarik menurut Ibu dari kisah kelahiran Yohanes Pembaptis tadi. Ada enggak yang paling menarik dari kisah itu? Kisah itu sudah berkali-kali kita mendengarkan, paling tidak satu kali lah, bukan pertama kali kita mendengarkan. Yang paling menarik apa ya?
Karena Yohanes Pembaptis Ya. dipilih oleh Pembaptis Tuhan Yesus. Supaya dari Di-unmute aja, Pak. Oh, ya udah. Rupanya dari saya. Dari masjid di tempat saya, Bu. Sorry. Bagaimana tadi, Bu Angel? Ya, karena seorang Yohanes Pembaptis itu dia adalah yang dipilih oleh Allah untuk membaptis Tuhan Yesus. Iya, terima kasih. Karena Yohanes Pembaptis dipilih oleh Allah untuk membaptis Yesus. Pak, ini mama. Tapi oke, boleh. Terima kasih, Bu Angel. Mungkin dari ya udah, kamu mandi share cepetan. Yang lain ada yang bisa men-sharingkan yang menarik dari kisah yang tadi dibacakan. Dari kisahnya Zakaria bertemu dengan malaikat, sampai apa yang dialami Zakaria, sampai kelahiran Yohanes. Yang menarik apa? Ya udah. Mungkin dari Pak Doni? Ya, karena Yohanes Pembaptis itu diberi kesaksian tentang kedatangan Yesus. Yohanes Pembaptis diberi kesaksian. Oke, terima kasih. Dari keluarga adik yang mau dibaptis, Hendrika Misela, papa mamanya atau wali baptisnya, apa yang kira-kira menarik dari tadi bacaan tadi? Apakah nggak ada yang menarik? Jangan nggak ada yang menarik. Iya, kita nggak, jadi kan lewat ya. Ini harusnya namanya ini tahu. Oke. Tapi mau ganti atau dari keluarga. Iya, ayo ngomong. Keluarga Ibu Fani. Iya. Ibu Fani Lenung. Ibu Fani, silakan. Ya, yang menarik apa kira-kira? Ya. Boleh. Nggak usah. Dari Gimana? Nggak apa-apa. Tadi sih karena mau dikasih nama sesuai nama ayahnya ya, tapi Tuhan ya Allah bilang harus nama Yohanes ya. Maksudnya mereka menuruti Allah gitu untuk menamakan dia. Terima kasih. Bu Fani ya. Nah, nanti anak yang mau dibaptis namanya siapa nih? Yang mana nih? Ini Elena. Siapa? Oh, Elena Gracia ya? Elena, Pak. Ya, Elena Gracia. Betul, ya. Nah, Elena Gracia ini nama ini inspirasi dari siapa? Dari papanya atau dari siapa? Iya, dari papanya. Oke, coba papanya, papanya boleh cerita. Dia yang kenapa diberi nama Elena? Elena Gracia. Itu jadi emang ada artinya juga sih sebenarnya. Ada artinya kenapa, Pak? Ratu. Ya. Pembawa terang artinya, Pak. Pembawa terang. Ya, dia itu bagus namanya tahu. Semoga memang pembawa terang. Belum ada yang pakai. Pembawa obor, pembawa semangat bagi warga, bagi masyarakat, bagi negara, bagi gereja. Nah, terima kasih teman-teman. Betul. Mungkin di antara kita juga masih ada yang merasa bahwa yang bagi saya menarik, mungkin ini, dan seterusnya. Coba kita lihat di ayat 63 di depan kita. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata ini, namanya adalah Yohanes, dan mereka semua heran. Pemberian nama mengherankan orang di sekitarnya. Lalu ayat 66.
Dan semua orang yang mendengarnya, merenungkannya, dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, Bapak, Ibu memberi nama kepada putra dan putrinya, Paulus Balarandu, Francisco Jasper, Kaisa Ailena, Hendrika Misela, Eufemia Sena Elisa, Ignatius Elvano, Waltrudis Peoni, Agatha Quendi, Elena Gracia, dan Jill Jovanka. Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Lihat ayat kalimat terakhir, Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu perhatikan kalimat terakhir yang saya kasih merah ini. Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Tadi Elena Gracia diharapkan menjadi terang. Itu jika itu mungkin jika memang tangan Tuhan menyertai dia. Demikian juga dengan anak-anak yang lain, putra putri Bapak Ibu masing-masing. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saya matiin. Ya mute aja Pak, minta tolong. Ya udah, saya mute semua. Oke. Sehingga suaranya nggak masuk. Terima kasih. Suara saya masih terdengar tapi ya Bu Rumesta ya. Oke. Masih terdengar ya Ibu Natania? Oke. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, poin yang kedua Bapak Ibu, dari kisah kelahiran Yohanes nampak bahwa yang namanya kelahiran itu bukan sebuah kecelakaan, bukan sebuah peristiwa yang tidak direncanakan Tuhan. Kelahiran Yohanes dan juga kelahiran putra-putri kita adalah pasti rencana Tuhan. Pertanyaannya adalah kalau rencana Tuhan, Ibu Bapak percaya enggak bahwa rencana Tuhan itu baik? Tentu percaya. Tentu percaya. Jadi apapun keadaan anak-anak kita itu adalah rencana Tuhan dan itu adalah baik adanya. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Kejadian 1 ayat 31. Di situ dengan sangat jelas Allah mengatakan semua baik adanya. Semua baik adanya. Segala sesuatu yang direncanakan Tuhan adalah baik adanya. Karena itu Bapak Ibu, saudari dan saudara, seperti kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, kelahiran putra-putri Bapak Ibu adalah sebuah perencanaan indah dari Tuhan. Karena itu tanggung jawab kita semua bukan hanya memberi makan secara fisik, tetapi memberi makan secara rohani, memberi makan secara intelektual, emosi, sosial, dan sebagainya. Itu adalah tidak mudah. Tetapi itu adalah panggilan. Kalau tidak mudah dan itu menjadi panggilan, tentu kita akan terus memperjuangkan, mengusahakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Seperti tadi disampaikan oleh papanya Elena Gracia. Menjadi terang, ya semoga menjadi terang. Dan itu hanya mungkin jika tangan Tuhan menyertai dia dan kita berjuang mengupayakan hal itu. Itu saja renungan dari bacaan tadi. Saya akan melanjutkan. Silahkan Bapak Ibu melihat di depan.
Kalau saya lihat dari Google Forms yang masuk, itu ini ada 10. Ada 10 calon baptis bayi. Dan semua adalah anak pertama. Nah, ada sebuah pertanyaan. Nanti silakan saya akan buka. Mengapa anak kita perlu dibaptis? Mengapa anak kita perlu dibaptis? Mungkin papanya atau mamanya Julian. Silahkan. Dibuka kameranya, silahkan. Kamera mic-nya. Mengapa Pak atau mamanya membaptiskan anaknya? Anaknya mau dibaptis. Agar hidup agar hidup sebagai anak Allah ya. Anak jangan dulu. Oke, terima kasih. Silakan tutup lagi mic-nya. Sebagai anak Allah. Ya, sudah jelas. Supaya hidup seperti anak Allah. Terima kasih. Allah. Ya, sudah. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya, sekarang mic-nya bisa ditutup lagi. Sekarang silahkan Ibu Maria Geraldine. Ibu Maria Geraldine. Kenapa mau membaptiskan anaknya? Halo Pak, kedengaran suara saya? Kedengaran Ibu. Halo? Ya, halo. Oh iya, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi. Ya, selamat Halo, pagi. Shalom. Selamat Shalom, pagi Bu. semuanya. Ya, silahkan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Kenapa saya mau membaptis anak saya? Karena anak saya mulai dari dalam kandungan saya sudah ajarkan lagu-lagu rohani dan saya wajib sebagai seorang ibu, orang tua untuk memperkenalkan anak saya kepada Gereja Katolik, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan saya ingin anak saya sah menjadi umat Katolik. Walaupun kita perkawinan beda agama, Muslim, suami saya Muslim, saya Katolik, suami saya sudah izinkan saya dan anak untuk dibaptis secara Katolik. Jadi saya sudah mengajarkan doa-doa dari lahir, semenjak dia sudah lahir sampai saat ini sudah 2 tahun. Puji Tuhan, dia sudah mengenal Tuhan, Yesus, Bunda Maria. Setiap malam kita ke gereja berdoa bersama, walaupun dia masih lari-lari ke sana kemari. Sebelum tidur, sebelum makan, dia sudah bisa tanda salib walaupun masih salah, tapi dia sudah bisa tangannya dilipat. Oke. Jadi saya wajib. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Maria Geraldine. Boleh tahu nama anak yang mau dibaptis siapa nih? Itu Pak, Maria. Saya tulis nama anak saya Maria Gernaldine. Nama baptisnya Maria Gernaldine Pak. Oh, berarti dari wilayah 9 lingkungan Yulia. Di Google Form belum mengisi ya? Nama saya udah semua Pak, udah semua di situ ada. Saya udah ngisi formnya. Oke, terima kasih. Karena tadi saya rekap, saya belum menulis. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, itu tadi alasan yang disampaikan. Alasan yang disampaikan oleh mamanya Maria Geraldine bahwa supaya lebih mengenal Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, dan ada satu pernyataan secara sah, secara resmi menjadi anggota gereja. Secara sah, secara resmi menjadi anggota gereja.
Saya bersyukur sekali bahwa mamanya Maria Geraldine sangat optimis, sangat antusias, dan sudah mempersiapkan pendidikan iman ini sejak Maria Geraldine di dalam kandungan, sudah dinyanyikan, nyanyi lagu-lagu rohani, dan seterusnya. Ini tentu sangat amat baik. Tentu sangat amat baik, tetapi juga masih belum menjamin karena setelah nanti Maria Geraldine ini menginjak remaja, dewasa, tantangan sangat amat besar. Tantangan hidup, tantangan iman luar biasa. Tadi dikatakan sudah bisa membuat tanda salib. Bagus. Berikutnya bagaimana berani memberi kesaksian tetap membuat tanda salib dimanapun berada. Saat makan di restoran, saat makan di warteg, saat naik kendaraan umum, berani enggak sebagai orang Katolik membuat tanda salib? Mau naik bis nih dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Berani enggak? Mungkin ini kecil, tetapi ini kesaksian Bapak Ibu. Yang kecil selalu kita lakukan bisa menjadi besar dan pondasi. Kalau saudara muslim kita mau melakukan segala sesuatu, selalu mengatakan bismillah. Itu kesaksian, bismillah. Kita berani enggak? Nah itu. Itu terima kasih. Satu lagi mungkin. Satu lagi saya minta siapa yang mau menjadi relawan ya. Kenapa? Anaknya pengen dibaptis. Anaknya mau dibaptis. Silahkan. Kalau nggak ada, saya akan lempar undi nih, seperti di kitab suci. Teng-tong, teng-tong, teng-tong. Oke. Papanya atau mamanya Ignatius Elvano. Selamat pagi semuanya. Oh, Bu Rumesta ini mamanya Elvano ya? Ya betul, Pak, betul. Silakan. Saya mamanya Elvano. Kebetulan anak kami ini kami angkat. Oh, bersyukur sekali kami pada saat betul, Pak. Jadi bersyukur sekali pada saat setelah saya jadi Katolik, saya dianugerahkan Tuhan seorang anak yang bernama nama Katoliknya Ignatius. Selengkapnya Ignatius Elvano Hot Asi Binsar Panjaitan. Kami kasih nama Elvano itu sebagai anugerah dari Tuhan setelah saya masuk Katolik. Itu Pak kesaksian saya. Luar biasa. Saya sangat apresiasi Tuhan, luar biasa. Saya sangat terinspirasi, termotivasi dengan hal ini. Semoga Tuhan sungguh memberkati. Ignatius, nanti mungkin secara ejaannya S-nya diganti T, Ibu ya, Ignatius ya. Oh, siap Pak. Karena nama aslinya sebenarnya Ignatius itu adalah Ignatius, membacanya Ignatius. Seperti surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia, tulisannya Tia tapi membacanya Galatia. Jadi ini Ignatius. Ignatius ini seorang tokoh yang luar biasa. Saya nanti minta kepada Bapak Ibu untuk mengecek ulang nama permandian. Sebelum dibaptis boleh diganti. Nama permandian itu boleh diganti. Yang tidak boleh diganti itu adalah, ini mendasar, yang tidak boleh diganti itu adalah satu anak dan orang tua. Nggak boleh diganti. Kalau wali baptis pasti. Tapi jangan. Nah, Ignatius itu seorang tokoh yang luar biasa, di mana luar biasanya dia adalah seorang prajurit dari Prancis yang kesukaannya adalah berperang. Dia adalah seorang anak orang yang kaya raya pada abad itu, tetapi karena dia menjadi tentara, kesukaannya perang, dia mempunyai sebuah prestise, sebuah harga diri
Harga dirinya terletak ketika dia memenangkan setiap peperangan. Maka karirnya begitu tinggi. Pada suatu hari, sampai Ignatius ini terluka parah dan akhirnya dia harus dirawat di rumah sakit. Singkat cerita, di rumah sakit itu dia mengalami kesepian, dia ingin membaca, dan di perpustakaan rumah sakit semua buku sudah senang dibaca. Jadi Ignatius itu adalah seorang pembelajar, suka sekali belajar, suka sekali membaca. Sampai di rumah sakit kehabisan buku, dia membaca yang namanya Injil. Awalnya tidak mau, tetapi akhirnya panggilan, maka Injil dibaca. Setelah dia membaca Injil, dia jatuh cinta kepada seorang tokoh namanya Yesus. Disitulah hidupnya berubah, Bapak Ibu. Dan akhirnya dia mendirikan kongregasi yang namanya Yesuit. Intinya, Ignatius ini hidupnya berubah setelah jatuh cinta kepada Yesus. Pelajaran pokok bagi kita, ketika kita jatuh cinta kepada Yesus, hidup Bapak Ibu, hidup anak kita pasti berubah. Maka buatlah, usahakan terus jatuh cinta kepada Yesus. Dan pertemuan kali ini sebenarnya lebih untuk seperti itu, agar orang tua membangun kecintaan anak kepada Tuhan Yesus. Tadi mamanya Maria Geraldine sudah melakukan itu, Ibu Rumesta juga melakukan itu. Puji syukur, rasa syukur, rahmat, mendapatkan berkat karena dikaruniai anak, itu sudah menjadi bagian bagaimana kita membuat anak jatuh cinta pada Yesus. Oke, saya akan lanjutkan supaya, karena kita ini virtual, saya kemarin kan ditanya, Pak sampai berapa lama? Saya jawab, paling 1,5 jam lebih lama makan di restoran. Oke. Jadi kita membaptiskan anak kita seperti yang disampaikan tadi Ibu Maria Geraldine, mamanya Maria Geraldine, Ibu Rumesta, mamanya si Ignatius atau Elvano ini, agar anak kita selamat. Selamat itu, Bapak Ibu, bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Orang selamat dunia artinya dia sukses. Sebagai orang yang hidup secara sisi ekonomi, sosial, pribadi, ini sukses. Selamat secara spiritual, rohaninya juga sukses. Maka itu kita membaptiskan anak kita. Pertanyaannya, kalau kita nggak membaptiskan anak kita, apakah nggak sukses? Apakah nggak selamat? Jelas sekali. Tadi yang mamanya Maria Geraldine, suami saya Muslim, tapi suami saya mengizinkan anak saya dibaptis. Nah, ini sudah menunjukkan sebuah pilihan bahwa menjadi Katolik itu pilihan saya, dan saya sendiri sebagai seorang Katolik ya harus mengakui Katolik saya lebih baik, kan begitu. Maka saya membaptiskan anak saya. Mungkin nggak ibu bapak lalu memberikan sesuatu yang nggak lebih baik kepada anak, kan nggak mungkin, kan begitu ya. Nah itu keselamatan. Nah, sakramen baptis tadi disampaikan secara resmi, anak saya menjadi Katolik, menjadi anggota gereja, betul. Jadi sakramen baptis ini dasar seluruh kehidupan Kristen. Sebelum orang menerima sakramen baptis, Bapak Ibu, dia nggak bisa menerima sakramen lainnya secara sempurna. Nggak bisa. Harus baptis dulu. Setelah baptis nanti apa? Bapak Ibu nggak selesai di sini. Setelah baptis, anak harus dididik, didampingi untuk menerima sakramen Ekaristi. Setelah menerima sakramen Ekaristi sebagai puncak dan sumber hidup orang Katolik, itu anak harus menerima sakramen penguatan. Nah, kalau Bapak Ibu, putra-putrinya sudah menerima 3 sakramen ini, sakramen baptis, sakramen Ekaristi, sakramen penguatan, kita sebagai orang tua sebenarnya secara resmi, secara formal sudah layak mengantar anak kita secara lengkap. Karena kalau sudah sakramen penguatan, anak secara iman sudah dewasa. Praktis, mereka yang sudah menerima sakramen penguatan juga akan menerima sakramen tobat. Karena anak nggak bisa menerima sakramen Ekaristi, sakramen Ini sudah. Volumenya ini di bawah.
Ini. Ya, tolong di Pakai ini nih. baiknya di mana? Tambahin ya. Ditambahin ini. Nah, ini mamanya yang akan ngakuin di Ini. Nah, nih volumenya nih. Ya itu. Tolong, oke, sudah. Saya ulangi. Jadi sakramen-sakramen itu yang membuat kita menjadi orang tua itu sudah layak bisa mengatakan, ya, saya sebagai orang tua sudah puas bisa mengantarkan anak saya menerima 3 sakramen inisiasi. Kalau anak kita sudah menerima sakramen komuni Ekaristi, itu berarti juga sudah menerima sakramen tobat, kan begitu. Oke. Itu. Jadi sakramen baptis dasar seluruh kehidupan Kristen, pintu masuk menuju kehidupan di dalam sakramen roh. Artinya begini, kita nggak bisa menerima sakramen lain sebelum menerima sakramen baptis. Nah, rahmat pembaptisan itu adalah kita anak diampuni dari segala dosanya, digabungkan dengan gereja dan diangkat sebagai anak Allah. Ini 3 hal penting yang harus kita sadari. Kita sudah menerima sakramen baptis, berarti dosa kita sudah diampuni, kita menjadi anggota gereja, dan kita sebagai anak Allah. Tetapi toh, dalam proses perjalanan waktu, walaupun dosa sudah diampuni, manusia jatuh dalam dosa, maka gereja memberikan yang namanya fasilitas sakramen tobat yang harus digunakan. Nah, di era pandemi ini, Bapak Ibu, kan sudah hampir 2 tahun gereja tidak membuka untuk penerimaan sakramen tobat. Tetapi pada hari-hari raya, Bapak Uskup itu memberikan yang namanya apa? Penitensi atau indulgensi penuh, pertobatan penuh. Nah, kita bisa ikut perayaan Ekaristi dengan mendapatkan berkat pengampunan itu. Nah, ini akan saya lanjutkan singkat saja yang ini. Ini menyangkut apa? Menyangkut penghapusan dosa atas dosa-dosa asal, Bapak Ibu. Atas dosa-dosa asal. Jadi orang yang dibaptis itu adalah dosanya dihapus, diampuni. Anak Bapak Ibu, anak-anak kita, Paulus, Bala, Francisco, Keisa, Hendrika, Eufemia, Ignatius, Waltrudis, Agatha, Elena, Maria Geraldil, Jiljovanka, itu dosa-dosanya dihapus. Apakah seorang anak mempunyai dosa? Ada yang namanya dosa asal. Di depan itu ada gambar Santo Agustinus. Gereja mempunyai ajaran dari ajaran Santo Agustinus. Setiap orang yang lahir dikandung oleh wanita yang berdosa, dia sesungguhnya mempunyai dosa asal. Jadi dosa asal itu bukan dosa yang diturunkan, misalkan oleh Ibu Natania kepada anaknya, bukan itu. Tetapi dosa asal itu dosa, kecenderungan berbuat dosa yang dialami oleh anaknya Ibu Natania karena anaknya Ibu Natania ini dikandung oleh Ibu Natania yang waktu mengandung dalam keadaan dosa. Hanya ada satu orang yang tidak mempunyai dosa asal karena dikandung tanpa dosa. Siapakah yang tahu? Iya, siapa? Ya, Pak Yesus. Betul. Tuhan Yesus dia dikandung oleh siapa? Bunda Maria. Iya, Bunda Maria. Bunda Maria pada saat mengandung Yesus, Bunda Maria itu tanpa noda dosa. Jadi yang membuat Maria tidak berdosa itu adalah Allah menyiapkan rahim Maria. Hanya manusia Yesus yang tidak mempunyai dosa asal.
Karena manusia Yesus selain dia manusia, dia adalah Allah. Itu teologi kita. Nah, selebihnya wanita yang lain itu adalah jatuh di dalam dosa. Sehingga ketika mengandung seorang anak manusia, anak yang dikandung itu mempunyai dosa asal, yaitu kecenderungan. Maka di sini dosa asal disebut, nih mana ya? Dosa asal ini disebut sebagai apa? Kecenderungan. Karena anak-anak dilahirkan dengan kodrat manusia yang jatuh dan dinodai dosa asal, maka mereka membutuhkan kelahiran kembali di dalam pembaptisan. Jadi setelah pembaptisan, anak-anak itu dibersihkan dari dosa. Nah, kalau anak-anak nanti berbuat dosa, maka sebelum dia menerima sakramen Ekaristi, dia harus mengaku dosa. Jadi itu. Jadi bentuk sakramen tobat itu ada, diberikan karena cinta Allah kepada manusia, Bapak Ibu. Oke, ini kembali ke gambar ini, Santo Agustinus. Nah, Santo Agustinus itu mempunyai pengikut yang sangat banyak. Dulu Agustinus itu bukan orang Kristiani, bukan orang Kristen. Agustinus ini menentang ajaran bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tetapi Agustinus ini mempunyai ibu yang namanya Monica, mendoakan Agustinus supaya bertobat, akhirnya didoakan, dan setelah Agustinus bertobat, dia minta dibaptis. Setelah dia dibaptis, dia mengatakan kepada semua pengikut Agustinus supaya dibaptis, termasuk anak-anak dibaptis. Sejak saat itu, gereja mempunyai praktek baptis bayi sekitar tahun 250 Masehi, Bapak Ibu. Ini praktek baptis bayi dimulai sejak tahun 250 zamannya Agustinus. Nah, warisan terbaik untuk anak kita, memang kita kalau harus berjuang berusaha mewariskan kepada anak-anak itu pendidikan dan juga harta, tetapi yang lebih baik lagi tentu adalah iman, cinta. Maka cinta, iman itu adalah harta terindah, harta terpenting yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Nah, pembaptisan adalah rahmat yang paling indah, paling mulia. Karena paling indah dan paling mulia, ini menurut Santo Gregorius dari Nazianze. Karena rahmat yang paling mulia, maka setiap orang Katolik diberi peringatan yang sangat keras. Peringatan keras kalau orang tua tidak segera membaptiskan anaknya, mereka menghalang-halangi anak memperoleh rahmat tak ternilai menjadi anak Allah. Nah ini ya. Jadi Bapak Ibu, Saudari dan Saudara, puji Tuhan Bapak Ibu menyadari tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk membaptiskan anak. Karena apa? Kalau Bapak Ibu tidak segera membaptiskan anak Bapak Ibu sebenarnya melanggar hukum gereja yang tertuang di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1250. Di sini peringatan keras kalau orang tua tidak segera membaptis anaknya, mereka menghalang-halangi anak memperoleh rahmat tak ternilai menjadi anak Allah. Maka tadi yang disaringkan oleh mamanya Maria Geraldine betul. Suami saya Islam. Saya membaptiskan anak saya karena suami saya mengizinkan. Ya pastilah. Karena dulu sebelum menikah, sebelum diberi dispensasi oleh uskup, kan sudah berjanji bahwa anak yang lahir dari pernikahan ini harus dididik secara Katolik. Kan begitu. Maka kalau sampai suaminya nggak mengizinkan, ya sebenarnya menyalahi dulu. Tapi puji Tuhan berarti suami Bu Maria Geraldine ini sangat tepat janji, luar biasa. Nah, ini sesuatu berkat, sesuatu rahmat yang tidak ternilai. Ya, Bapak Ibu. Oke, saya akan lanjutkan di sini. Ini kitab hukum kanonik. Para orang tua wajib mengusahakan agar bayi-bayi di dalam minggu-minggu pertama segera sesudah kelahiran anaknya segera dibaptis. Nah, ini ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun karena pandemi. Gereja baru saja membuka praktek baptis bayi. Tapi juga tanggung jawab kita, Bapak Ibu,
jika melihat di lingkungan ada orang tua, teman, bapak, ibu, anaknya sudah 5 tahun, sudah 6 tahun, kok tidak dibaptis? Sampaikan, di dalam kitab hukum kanonik jelas bahwa orang tua harus segera membaptiskan. Karena kalau tidak, ini tadi, kalau tidak, maka orang tua dikatakan menghalang-halangi rahmat tak ternilai menjadi anak Allah. Mungkin mereka yang tidak segera membaptiskan anaknya berpikir, ntar anak gua saja kalau sudah bisa memutuskan, salah. Ntar anak gua kalau sudah bisa membedakan baik buruk, maka setelah itu dibaptis, salah. Itu jelas salah. Mengapa salah? Karena jelas untuk mengambil keputusan yang benar, anak sejak dini mungkin harus dikondisikan mampu mengambil keputusan yang benar. Dan karena itu tadi ada ibu yang men-sharingkan sebelum anak gua lahir aja, sudah saya nyanyikan lagu-lagu rohani, sudah sekarang membuat tanda salib walaupun lari-lari, tidak apa-apa. Itu bagian dari mengkondisikan. Itu Bapak Ibu. Jadi tugas tanggung jawab kita membantu mengingatkan umat lingkungan jika anaknya sudah 3 tahun, 4 tahun, hampir 6 tahun malah belum dibaptis. Itu salah besar. Ya Bapak Ibu, itu anakku sudah dibaptis, sudah selamat, maka tugasku selesai. Salah. Tadi saya sudah bilang enggak. Karena apa? Setelah ini anak harus disiapkan untuk bisa menerima sakramen Ekaristi. Dan ini enggak mudah, karena sakramen Ekaristi itu pemahamannya apa? Tubuh dan darah Yesus. Roti itu, hosti itu tubuh Yesus, anggur itu darah Yesus. Itu tidak mudah memahami itu. Maka anak harus dipersiapkan. Maka anak diajak aktif ke gereja, ke lingkungan, sekolah minggu. Kalau sekolah, usahakan di sekolah Katolik. Usahakan begitu. Syarat untuk dibaptis, percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, mungkinkah? Mungkinkah si Agatha? Mungkinkah Ignatius? Mungkinkah Waltrudis? Mungkinkah Giovanka? Mungkinkah Maria Geraldine? Mungkinkah Eufemia, Hendrika, Keisa, Francisco, Paulus? Itu sudah bisa percaya kepada Yesus? Kan tidak. Anak umur 1 tahun, 1 bulan, 2 tahun ditanya, Ignatius, kamu percayakah kamu kepada Yesus? Ya, dia bisa ngomong percaya, bisa tidak, tapi nggak nyadar. Karena itu baptis bayi itu bukan ungkapan iman anak, Bapak Ibu, tapi ungkapan iman orang tua dan gereja, yaitu wali baptis. Karena itu kenapa wali baptis harus ikut rekoleksi. Itu. Ada yang mengatakan, gua mau jadi wali baptis anak lu, tapi gua kagak mau ikut Ekaristi. Udah tinggal aja. Nggak mau ikut rekoleksi, sudah tinggal aja. Itu sudah menunjukkan sesuatu yang nggak bisa, maaf nih. Maaf. Kurang pas untuk menjadi model gitu. Karena apa? Baptis bayi itu bukan ungkapan iman anak, tetapi iman orang tua dan gereja. Maka iman orang tua dan gereja dalam hal ini wali baptis menjadi jaminan. Maka Bapak Ibu kalau nggak ada wali baptis, sebenarnya baptis nggak bisa nggak bisa dilaksanakan. Kalau nggak ada wali. Ini bukan saksi baptis, tapi wali baptis. Maka bersyukur kepada yang menjadi wali baptis. Tapi tanggung jawab Bapak Ibu yang wali baptis tidak mudah. Karena harus menjadi contoh dan teladan. Nanti kita lihat tugasnya apa. Nah, oke. Nah, di dalam liturgi nanti, Bapak Ibu akan ditanya oleh Romo Rudi. Yaitu untuk apa? Untuk pengakuan iman dan penolakan setan. Percayakah Bapak Ibu akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan badan? Ya, kami percaya. Jawab itu dengan keras. Bahwa Bapak Ibu memang percaya, yakin. Ketika diminta melakukan penolakan setan, ya bersediakah Bapak Ibu menolak hiburan yang tidak sehat? Ya, saya bersedia, walaupun nanti jatuh dalam hiburan nggak sehat. Bapak Ibu jangan jawab, saya nggak bersedia. Dijawab nggak bersedia, nggak akan dibaptis anak. Wali baptis bilang, saya nggak bersedia, nggak akan dibaptis. Nah, ketika imam mengajukan pertanyaan, itu ditujukan kepada orang tua dan wali baptis. Nah, kalau besok kan dibaptisnya satu anak, satu anak, sehari itu 1 anak.
nggak bareng-bareng. Nggak bareng-bareng, sudah dijelaskan dan akan dijelaskan nanti. Maka nanti jangan meninggalkan grup dulu. Setelah rekoleksi sampai anak Bapak Ibu dibaptis selesai, baru bisa meninggalkan grup. Karena Bapak Ibu ini adalah pembaptisan anak, pembaptisan bayi pertama kali dibuat di Trinitas selama masa pandemi. Sebelumnya kagak ada. Nanti Bapak Ibu anaknya satu persatu, sehari satu. Itu istimewa banget loh. Istimewa banget. Nah, ini sekarang terkait dengan nama baptis. Terkait dengan nama baptis. Tips memilih nama baptis. Kalau nama baptisnya belum terpilih, tolong dipilih. Di sini saya masih banyak menemukan yang belum. Saya baca saja ya. Kalau Paulus Bala ini Paulus. Francisco ini Francisco. Nah, Keisa Alena, saya mau tanya. Keisa Alena Aquila. Coba nama baptisnya siapa ya? Nama baptisnya Maria Geraldine, Pak. Oke. Maria Geraldine, betul ada. Berarti Maria Geraldine. Nanti dilengkapi di pendaftaran sana, nanti Romo akan membaptisnya itu begini. Maria Geraldine saya membaptisnya. Bukan Kaisa, ini bukan. Bukan. Nama identitas orang kudus itu yang akan disebut. Kenapa? Karena kita di dalam syahadat iman ada persekutuan para kudus. Jadi anak Bapak Ibu itu disatukan dengan persekutuan para kudus. Hendrika ini nama baptisnya ya Ibu ya. Halo. Hendrika Misela. Betul ya, Hendrika nama baptisnya ya. Hendrika nama baptisnya kan? Mikhaela. Hah? Mikhaela. Mikhaela siapa? Iya, Mikhaela itu siapa? Malaikat Santo Michael. Oke, berarti betul tahu. Oke, saya memang mengetes ini. Jangan sampai orang tua kagak tahu ya nama baptisnya itu sejarahnya kayak mana ya, jangan. Oke, yang berikutnya Eufemia Sena, nama baptisnya siapa? Eufemia, Pak. Eufemia, Pak. Santa Eufemia ya? Eufemia. Ya, Santa Eufemia ya. 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 Yang menarik apa dari hidup beliau? Nama Eufemia kesepakatan antara suami istri. Santa Eufemia orangnya suci lah. Terima kasih. Kalau sudah diangkat jadi santo dan santa ya pasti suci lah. Kalau enggak ya enggak. Maksud saya begini. Jadi Bapak Ibu harus tahu sejarah kisah hidupnya supaya nanti bisa cerita ke anak-anaknya. Kalau tadi misalkan Ignatius kan saya ceritakan tadi itu. Sehingga nanti Bapak Ibu cerita kepada Eufemia Eufemia, Sena, Elisa, Seran ini, Papa Mama itu memilihkan kamu nama baptis Eufemia karena Eufemia itu selama waktu hidupnya itu rendah hati, dia suka membantu orang mencuci piring, ngepel, hal-hal kecil. Nah, kamu juga harus menjadi orang begitu. Nah, itu namanya inspiratif. Nanti dilengkapi, oke. Ignatius jelas, Waltrudis. Nama baptisnya? Iya, Pak. Nama baptisnya siapa? Iya, Waltrudis, Pak. Oke, boleh singkat saja. Waltrudis. Kisahnya gimana? Singkat aja. Oh, itu dia santa dari Belgia yang pada akhir hidupnya dia memutuskan untuk membiara, Pak. Oke, nanti anaknya pengen jadi anak seperti apa nih kalau namanya begini?
Jadi suster. Ini kan Waltrudis kan dia jadi ya kalau ada berkat yang nggak apa-apa Pak. Jadi anak yang rendah hati aja gitu, walaupun orang-orang mungkin nanti berkata jelek, dia rendah hati gitu. Amin. Ya. Jadi sekali lagi tolong nanti papa mamanya Waltrudis untuk membaca lalu ambil satu kalimat yang sangat inspiratif, karakternya kuat banget nih. Ambil, doakan. Semoga Tuhan anak saya ini. Terus Santo Pelindung Waltrudis doakan anak saya menjadi anak yang seperti ini. Ya. Oke, Agatha, Elena Gracia. Agatha jelas Agatha ya. Agatha pasti, atau nama lain ada lagi? Enggak, Pak. Nama baptisnya Maria, Pak. Bukan Agatha. Oh, jadi Maria. Maria ini Maria Maria siapa? Elena ya? Hah? Santa Maria Bunda Yesus. Oke. Harus jelas karena di dalam sejarah orang kudus Maria ini banyak banget ya. Banyak. Seperti Yohanes itu ada Yohanes Pembaptis, ada Yohanes murid Yesus, ada Yohanes dari salib. Banyak. Jadi nanti itu agar menjadi jelas sehingga karakteristiknya jelas. Oke, terima kasih. Elena Gracia, baptisnya? Maria. Oke, Maria bukan Santa Elena. Oke. Maria Ibu Yesus juga ya? Ya. Betul ya? Kenapa, Pak? Oh, masih sama ya. Kenapa? Agatha dengan ini Agatha Quenby ini dengan Elena Gracia beda kan? Beda, Pak. Oh, beda. Beda. Elena nama baptisnya Maria, Pak. Terus kalau Agatha Quenby? Agatha Quenby ya Pak. Namanya Santa Agatha. Oke. Santa Agatha. Oke, terima kasih. Ini tadi yang saya ini tahu ya, Santa Agatha tahu ya? Ya, dari Sisilia. Ya. Santa Agatha dari Sisilia. Ya. Ya. Itu orangnya harus tabah dalam pemberitaan itu. Ya. Seorang martir Kristen pada abad gitu, orang baik. Iya, seorang baik. Santa Agatha ini ya, seorang baik. Hidupnya tidak mudah ya. Semoga selalu diberikan kekuatan ketika menghadapi kesulitan, tidak menyerah seperti Santa Agatha. Nah, yang tadi ini Elena Gracia, kan namanya Maria nih. Kalau bisa Ibu dan Bapak pilih Maria ini Maria yang mana? Maria Ibu Yesus itu banyak sekali gelarnya. Gelarnya banyak banget. Itu orang kudus yang paling banyak gelarnya itu Bunda Maria. Kalau bisa menentukan satu, misalkan Maria Bunda Allah, Maria Sabta Duka Cita, Maria Ratu Rosari, Maria Tak Bernoda, boleh. Tapi toh kalau tidak bisa menentukan ya silahkan yang jelas gitu. Oke, terima kasih. Gil Jovanka. Thank you. Orang tua Gil Jovanka? Iya, Pak. Nama permandiannya? Halo. Halo? Gil, Pak. Gil. Halo, dia, Pak. Hah? Iya, namanya Gil. Saya nggak dengar ya. Iya, namanya Gil, Pak. Iya, nama permandiannya, Pak. Namanya Gil, Pak. Gil aja. Saya baru dengar. Iya. Dari itu, Pak, dari Juliana. Dari Santa Juliana. Oh, Santa Juliana disingkat Gil gitu. Iya, Pak. Oh, nanti kalau enggak dilengkapin aja lah yang ini familiar. Karena begini, ya nggak apa-apa, tapi kalau itu yang dimaksud memang seperti itu, karena memang di dalam doa-doa liturgi gereja, Santo Santa ini kan sering disebut nih,
apalagi pada waktu litani orang kudus, apalagi nanti ketika anak Bapak Ibu itu kalau dibaptisnya, enggak, maksud saya, kalau anak Bapak Ibu itu misalkan menjadi pastor atau menjadi suster, itu nama orang kudusnya disebut. Jadi Santa Juliana, ya itu kan enak. Santa Juliana, doakanlah kami. Santa Jill, agak aneh. Oke, terima kasih. Maria Geraldine, berarti Maria ya Ibu ya? Ya benar Pak. Oke, betul ya. Apakah itu kita udah tahu itu. Apakah ada lagi yang belum saya sebut? Tolong Bapak Ibu sebut nih, karena saya sudah menyebut 10 calon baptis. Apakah ada lagi nih yang belum saya catat nih? Anaknya. Francisco Pak. Oh ya, belum. Jasper Gea. Oke, tadi sudah. Francisco ini Franciscus ini. Betul ya, Bu? Iya, betul, Pak. Ini orang yang luar biasa rendah hatinya. Iya, Pak, betul. Bu ini rendah hati banget. Rendah hati, mencintai alam, lingkungan, luar biasa. Dia salah satu santo yang mengalahkan kekerasan, keganasan, kekejian, kekejaman dengan kelemah lembutan dan cinta kasih. Ini. Terima kasih untuk orang tua Francisco, Bapak Samuel Gea. Apakah ada lain lagi yang belum saya sebut? Pak Doni? Saya, Pak. Natania Francisca. Oh, Natania ya. Natania. Ada nggak di daftar jangan-jangan? Iya, saya tadi yang pertama waktu absen juga nggak Bapak sebut. Iya, takutnya nggak tercatat, padahal ada. Ya, sekarang lagi saya validasi dengan Bapak Ibu. Natalia Francisca ya. Ini nama permandiannya yang Natalia, iya, yang Franciscanya. Sebenarnya waktu itu kita tanya Pak sama Pak Frans ya. Masalah nama, katanya sih harus nama baru, nama baptisan baru. Jadi kita bikin namanya Bridget. Atau bisa nama baptisannya Bridget. Maksudnya bukan dari nama yang utama. Maksudnya bukan nama utamanya, kan namanya Natania Francisca. Jadi nama baptisnya kita tambahin Bridget. Oh, awalnya sebenarnya mau Francisca aja sih, Pak. Oh, itu bisa ya, Pak? Bisa nggak sih, Pak, Francisca aja? Ya, begini, Bapak Ibu, ini masalah budaya. Masalah budaya di Indonesia itu ada nama diri dan nama baptis. Nah, jadi yang mama papanya Natania Francisca ini maksudnya kan nama dirinya Francisca. Nah, nama permandiannya mau juga menggunakan Francisca. Nah, sebenarnya bisa, tetapi nanti di surat permandian Francisca itu double. Jadi nama permandian Francisca, nama diri Francisca. Jadi Francisca gitu. Maka untuk menghindari itu Pak Fran menyarankan coba nama permandiannya dengan nama dirinya dibedakan, walaupun nama dirinya juga orang kudus. Secara substantif sebenarnya nggak apa-apa, tapi secara administratif agak kurang match gitu aja. Karena nanti waktu apa sih Pak nama baptisnya kita udah pilih juga Bridget. Oh, Bridget itu yang Brigita ya? Iya, dari Santa Brigita dari Swedia. Ya, Ibu bisa menceritakan singkat saja yang sangat menarik dari Brigita. Yang saya ketahui dan yang saya baca tentang Santa Brigita itu yang dari Swedia. Dia sejak kecil sudah sangat mencintai Yesus. Dia selalu rajin ikut misa, bahkan dia berusaha untuk bagaimana orang-orang tidak menghina atau menyakiti hati Yesus. Gitu. Jadi saya mau anak saya juga mencintai Yesus. Amin. Dan Santa Brigita ini menjadi pelindung untuk sebenarnya kelompok-kelompok
yang sering menjadi korban bullying. Jadi orang yang berani untuk mengalahkan atau menghadapi supaya orang tidak membuli orang lain dengan cara bagaimana dia melakukan tindakan cinta kasih. Terima kasih untuk Mama dan Papa Brigita Natalia Francisca. Oke, untuk tapi terdaftar ya Pak anaknya? Iya, terdaftar itu. Itu untuk yang lain silakan, ada lagi. Ya, terima kasih Pak. Selain Natalia Francisca yang belum saya sebut. Pak Agustinus. Ya Pak Doni. Silakan. Pak Agustinus. Ya Pak Doni. Saya hanya ingin memberi ini aja, masukan saja kepada Bapak Ibu yang yang akan memberi nama baptis, karena dulu pernah ada pengalaman dari teman saya itu memberi nama baptis salah satu santa. Akhirnya kehidupan dari santa itu sungguh-sungguh terjadi dalam waktu dekat. Nama santa itu pertapa dan menjadi pertapa beneran, Pak. Menjadi pertapa itu artinya ya kembali kepada Tuhan begitu. Jadi mungkin memang saran dari Pak Agustinus ini sangat bagus ya. Untuk memberi nama Santo Santa itu juga harus dipertimbangkan dari berbagai macam hal. Jadi kalau tadi Pak Agustinus memberikan masukan tentang nama baptis ini dan itu, nah itu mohon dilihat lagi begitu. Tapi kalau mendekati dengan tanggal lahir atau mendekati dengan bulan di mana santo itu dilahirkan dan tahu sejarahnya benar, nah itu lebih baik. Terima kasih Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Doni Mahardana. YB itu permandian apa Pak? Ya tentu Bapak tahu. Tentu Bapak tahu itu Pak. 24 Juni Pak. Iya. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian, kalau memilih nama yang disarankan, dianjurkan oleh gereja, tidak sekedar sebagai sebuah sebutan yang nanti, wah keren dah, tetapi harus mempunyai maknanya. Ini yang paling penting. Oke, terima kasih. Yang lain yang belum saya sebut, nama anaknya mohon disebutkan. Oke, kalau tidak ada saya akan lanjutkan singkat sedikit lagi. Nah, ini tanggal 2 Mei, 21 Mei adalah peringatan Santo Eugenius de Mazenod. Kita wajib tahu karena ini adalah pendiri sekaligus pelindung kongregasi OMI. 1 Oktober adalah peringatan Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Ini mau saya katakan begini, tadi Pak Doni sudah sampaikan. Kita juga harus tahu peringatan hari raya dari pelindung putra-putri kita. Dan pada saat hari raya itu, ideal bahwa orang tua dan wali baptis mendoakan anak baptisnya. Karena apa? Pada saat hari raya perayaan Orang Kudus yang bersangkutan, seluruh gereja merayakannya dan mendoakan. Dan tentu ini istimewa untuk mereka yang mempunyai pelindung yang sama. Hendaknya orang tua, wali baptis, pastor paroki menjaga agar jangan memberikan nama yang asing dari cita rasa Kristiani. Ini kitab hukum kanonik 855. Jadi gereja lebih menekankan nama Orang Kudus yang kita pakai sebagai nama permandian itu jangan asing dari cita rasa Kristiani. Maka tadi waktu itu ada Jill, itu kan agak asing nih. Maka dibuat yang umum, kalau itu Jill dari Julia, ya sudah kita pakai Julia. Dan itu sebagai identitas diri. Karena itu saya tadi berharap Bapak Ibu membaca, lalu menemukan satu karakter yang sangat penting, yang sangat mendasar, ingin dimiliki oleh anak kita. Dan ini agar kebajikan orang itu bisa menjadi ilham bagi yang memakai namanya. Maka harus tahu kisahnya.
Nanti kalau anak Bapak Ibu sekolah di sekolah Katolik atau non-Katolik yang ada pelajaran agama Katoliknya, di situ ada kurikulum, anak diminta untuk menceritakan, menuliskan kisah hidup orang kudus yang menjadi pelindungnya. Maka kalau itu asing, dia akan susah menemukan. Atau tadi Pak Doni pernah mengatakan ya namanya pertapa atau apa, lalu nggak lama kemudian memang begitu. Saya mempunyai teman, dia menggunakan nama orang kudus, sebenarnya orang kudus itu tidak ada di dalam kisah hidup orang kudus di dalam perayaan gereja. Kok ada, kok bisa ya? Kisah cerita riwayat zaman waktu misionaris datang ke Indonesia banyak melestarikan nama-nama yang memberikan dana atau donatur supaya namanya dilanggengkan. Itu ada dulu. Maka ketika eranya sekarang ini sudah sangat berbeda, para pastor kita minta kita memilih nama sesuai dengan ketentuan gereja, pilihlah yang memang cita rasa Kristiani itu ada umum didoakan gereja. Dan mau memperlihatkan kesatuan solidaritas antara gereja yang berjuang dan gereja yang sedang berjaya. Itu tadi yang pernah saya sampaikan. Oke. Nah, tugas orang tua dan wali baptis. Ini saya skip. Orang tua dan wali baptis paling bertanggung jawab atas perkembangan iman anak. Jadi tidak boleh menyerahkan tanggung jawab perkembangan iman anak ke sekolah, ke gereja sebagai institusi, ke lingkungan. Enggak. Tanggung jawab paling utama, paling pokok adalah orang tua dan wali baptis. Karena itu wali baptis, maaf, bukan menjadi formalitas. Di dalam liturgi baptis, wali baptis akan memberikan kain putih dan lilin kepada anak baptisnya, yang kalau baptisan bayi akan dipegang oleh orang tuanya, karena anak belum bisa memegang salib, memegang lilin. Ini mau menyimbolkan apa? Mau menyimbolkan bahwa wali baptis itu mewakili gereja, Bapak Ibu. Ingat, wali baptis mewakili gereja. Pada liturgi baptis, gereja tidak diwakili oleh imam, bukan. Tetapi diwakili oleh wali baptis. Maka pastor akan memberikan kain putih. Ini bukan stola ya, bukan. Jangan menyebut stola, karena stola itu adalah simbol resmi keimamatan. Ini adalah kain putih yang menyimbolkan kesucian. Ingat, di dalam syahadat para rasul, persekutuan para kudus, gereja Katolik yang kudus. Jadi kekudusan gereja disimbolkan pada kain putih diberikan oleh pastor kepada wali baptis. Wali baptis mengenakan kepada anak baptisnya. Dan orang tua harus menjaga apa yang diberikan oleh wali baptis. Maka sekali lagi wali baptis bukan formalitas. Sekali lagi. Wali baptis akan mendampingi hidup beriman anak baptisnya menuju kedewasaan iman. Saya akan tegaskan ini kedewasaan iman, bukan kedewasaan ekonomi. Jadi kalau mempunyai kesulitan ekonomi, orang tua, lalu jangan bilang ke wali baptis, Pak, ini anak baptismu, kami lagi mengalami kesulitan, tolong tanggung untuk biaya sekolah dan seterusnya, jangan. Jika mengalami kesulitan terkait hal itu, bisa ngomong kepada ketua lingkungan, wali baptis bisa membantu membicarakan. Tapi yang ditegaskan kitab hukum kanonik ini adalah mendampingi hidup beriman anak menuju kedewasaan iman. Maka ketika nanti wali baptis melihat Bapak Ibu mengalami kesulitan di dalam mendidik anak, lalu dia bertanya, mengatakan, menyarankan kepada Bapak Ibu untuk bla 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 demi perkembangan iman anak, Bapak Ibu jangan bilang lo kepo ikut urusan-urusan gua, jangan. Wali baptis punya tanggung jawab. Itu adalah tanggung jawabnya Bapak Ibu. Sampai kapan? Idealnya sampai menerima sakramen penguatan. Tapi kitab suci jelas mengatakan itu sampai hembusan nafas terakhir
masing-masing setiap orang Katolik bertanggung jawab terhadap kehidupan iman saudaranya. Saya kira ini jelas. Maka syarat menjadi Bapak Ibu wali baptis dikenal oleh calon baptis atau orang tua bayi sedapat mungkin tinggal dalam satu komunitas. Sedapat mungkin. Sedapat mungkin. Ini yang ideal. Kalau tidak tinggal sekomunitas, boleh enggak? Pertanyaan begitu. Ya ini di sini dikatakan sedapat mungkin, artinya boleh. Tapi kalau bisa ideal, mengapa mencari yang tidak ideal? Dewasa dalam iman, artinya jelas sudah menerima sakramen penguatan. Kalau belum, nggak boleh. Beberapa kali saya menjumpai belum sakramen penguatan. Malah ada yang belum baptis. Parah. Kecuali dalam keadaan darurat beda. Sudah diminta persetujuan dahulu. Ya, saya pikir ini sudah semua. Ini lebih, karena di dalam Google Form itu kemarin sudah di-share dan sudah ditulis, maka ini sudah dimintai. Berumur 16 tahun ke atas, Keuskupan Agung Jakarta mempunyai ketetapan sendiri berumur 21 tahun ke atas. Atasnya batas akhirnya mana? Keuskupan tidak menentukan. Kita nggak usah berdebat di sini hal ini karena ada yang bilang, wah nanti kalau sudah 70 tahun sudah nggak efektif lagi mendampingin. Sudah menerima krisma Ekaristi, hidup tidak bernoda dan bukan orang tua baptis. Saya pikir ini sangat amat jelas, nanti boleh bertanya. Maka Bapak Ibu jangan takut untuk mendampingi anak berikutnya karena gereja memberikan fasilitas, ada sekolah minggu, ada Ekaristi, ada OMK, ada remaja, dan sebagainya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang sangat amat penting adalah menjadi teladan bagi anak. Membiasakan anak dalam praktek hidup doa, mengajak anak ikut perayaan Ekaristi, terlibat di lingkungan, dan seterusnya. Singkat saja, saya akan menampilkan gambar ini. Caranya nanti akan seperti ini. Yang memegang, menggendong, ini saya bicara dalam keadaan normal, itu adalah wali baptis. Wali baptis memegangkan. Mengapa sih kok wali baptis? Ini simbolisasinya kuat. Wali baptis itu mewakili gereja sekali lagi. Maka wali baptis menggendong anak yang dibaptis, dahinya diarahkan ke pastor, terus di bawahnya itu ada bejana yang menampung kucuran air. Ini tidak mudah karena anak tidak terbiasa dengan wali baptis yang menggendong. Dan bukan hanya itu, saya juga nggak ngerti persis. Dalam beberapa kesempatan pembaptisan, saya mengikuti anak-anak itu pada nangis. Tapi kan besok sendiri-sendiri. Itu. Nah, ini juga nggak mudah Bapak Ibu. Maka sebelum pembaptisan, mungkin baik dilatih. Nah, ini apalagi, ini sudah 2 tahun, ini dia aja nggak mau dibaptis. Nggak mau. Diberi penjelasan, silahkan. Ini juga nggak mau nih. Ini juga nggak mau. Nah, nanti akan ada ibu tim baptis yang membantu, mendampingi, untuk memastikan memang pastor tidak mengalami kesulitan untuk mengucurkan air ke dahi anak. Dengan mengatakan, misalkan Maria Geraldine, saya membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Itu. Nah, setelah itu Romo akan memberikan tanda salib pada dahi anak. Wali baptis memberi dan orang tua juga memberikan tanda salib. Setelah itu Romo akan memberikan lilin. Ini sebenarnya diberikan oleh wali baptis. Tetapi dalam keadaan tertentu nanti akan disampaikan apakah ada perubahan di Trinitas. Ikutin saja arahan. Nah, ini foto-foto, saya mau katakan begini. Ya, besok kan sendiri ya. Jadi sebelum selesai jangan foto-foto dulu lah. Selesaikan dulu upacaranya baru foto-foto. Itu Bapak Ibu setelah itu bisa minta foto bersama pastor kepala paroki. Sekarang jam 10.26 persis, hampir 90 menit kurang 4 menit. Tadi jam 9:07. 4 tambah 7, 11. Masih ada 11 menit kalau ada pertanyaan. Kalau tidak,
Tidak apa-apa. Sebelumnya ibu-ibu tim baptis bayi silahkan yang akan menyampaikan sesuatu dulu. Ini ada Pak Agus, mohon izin ke belakang, izin. Oke. Silakan ibu-ibu yang akan menyampaikan tim baptis sebelum ada pertanyaan. Pak Agustinus dari Mama Natania. Silahkan Ibu. Mau tanya, kira-kira perkiraan untuk tanggal baptis di hari kerja atau akan dilaksanakan di weekend ya Pak? Nah, pertanyaan ini saya sama sekali benar tidak bisa menjawab. Karena kebetulan ya, karena teknis jadwalnya nanti itu dengan Pak Fran, saya pikir bisalah dikomunikasikan. Saya minta maaf, saya benar nggak bisa menjawab pertanyaan. Semoga sih nggak di hari kerja ya Pak. Iya. Karena kan kita berdua kerja, terus wali baptisnya juga mungkin mungkin punya kesibukan lain gitu ya Pak. Iya. Mudah-mudahan sih kalau bisa. Ya, nanti bisa dikomunikasikan dengan Pak Fran. Silakan. Saya minta maaf ya, Mama Natania, saya nggak. Pak Agustinus. Siap. Purwanto. Siap. Silakan Pak Doni. Pak Agustinus Purwanto. Semoga terlaksananya pada hari Minggu ya Pak ya. Iya Pak. Karena Senin sampai Sabtu ada tugas belajar Pak. Jadi kalau Minggu mungkin itu free. Karena Senin sampai Sabtu kebetulan ada tugas belajar. Terima kasih Pak Agustinus Purwanto. Terima kasih Pak Doni. Teman-teman lain mungkin mempunyai persoalan yang sama juga atau harapan yang sama. Nanti bisa dibicarakan dengan apa yang harus disiapkan. Silakan Pak Firmus. Perlakuan baik yang pada saat nanti untuk permandian atau pembaptisan nanti pada di gereja. Ini perlengkapannya, persiapannya apa aja Pak? Contoh seperti yang kayak mungkin kain putih terus. Atau gimana Pak? Soalnya kan baru soalnya ini. Ya, terima kasih. Ini ada 17 partisipan, saya nggak hafal nih, ada tim baptis bayi nggak ibu-ibu ya? Oke, saya menjawabnya begini Bapak Ibu. Kalau untuk kain putih, untuk lilin, semua itu sudah disiapkan oleh gereja. Semua itu sudah disiapkan oleh gereja. Yang Bapak Ibu perlu siapkan adalah tentu waktu, cinta kasih, anak dan semuanya ya. Itu termasuk yang kemarin-kemarin waktu offline itu adalah stipendium. Stipendium yang dimaksud stipendium sebenarnya lebih honorarium itu adalah ya ungkapan kasih. Bapak Ibu masukkan amplop, di situ ada kotak. Pak, apakah itu wajib? Nah kan mungkin pertanyaannya kan begitu ya. Apakah itu wajib? Di dalam, kalau saya menjawab, di dalam kitab hukum kanonik tidak disebutkan. Tidak disebutkan, tapi kalau misalkan memang benar-benar, karena ini situasi pandemi, lalu memang nggak ada, ya nggak usah juga. Tapi kalau ada, mengapa tidak? Itu. Tapi untuk kain putih dan untuk yang lain, baju, bagaimana? Apakah harus putih? Baju tidak harus putih, tapi pakailah baju yang memang bersih, rapi. Apakah harus baru? Tidak. Tapi kalau punya baru untuk anak ya nggak apa-apa, lebih bagus. Kalau punya putih itu juga lebih bagus karena itu simbolisasi. Tapi tidak harus. Tapi kalau punya bagus. Kalau nggak punya nggak usah diada-adakan supaya punya. Sampai pinjam uang untuk beli baju nggak perlu juga. Apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan. Ya, ada Pak. Silakan, ini Pak. untuk pertemuan rekoleksi ini berapa kali pertemuan ya Pak? Sudah, ini terakhir saja, sekali dan terakhir. Itu Pak. Oh. Ya.
Ya, begitu ya Pak Samuel ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Samuel berapa anaknya? Ada baru 1 Pak. Oh ya udah, nanti tambah 3 jadi 4 Pak. Kalau Romo Basir kalau Romo Basir maunya orang Katolik anaknya 4. Supaya ada yang jadi pastor dan suster yang 2 untuk keluarga katanya. Oke, apakah ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan tutup. Tetapi sebelum saya tutup, tolong jangan meninggalkan grup di WhatsApp dulu, sehingga nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, karena di situ kan ada Pak Frans tuh, kita sama monitoring, sama-sama diskusi. Kalau ada kepentingan yang sifatnya pribadi bisa dijapri ke Pak Frans. Karena Pak Frans yang akan mengatur jadwalnya bersama dengan pastor. Itu. Jadi itu saja Ibu Bapak, teman-teman. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita bersama, kebersamaan kita. Yang kedua, saya mohon maaf jika ada kekurangannya. Yang ketiga, Bapak Ibu teman-teman boleh bertanya melalui WhatsApp group dan seterusnya. Yang keempat, jika mau mengubah nama permandian atau nama apapun, kecuali mengubah orang tua, mengubah anak, mengubah wali baptis, silahkan. Lalu yang terakhir, tolong spellingnya, ejaan namanya dipastikan benar supaya setelah dibaptis dan dimasukkan di dalam surat baptis dan buku besar, namanya tidak salah. Apalagi yang sudah mempunyai akte kelahiran, nama dirinya harus sesuai dengan akte supaya nanti administrasi anak berikutnya lebih mudah ketika dia sekolah dan seterusnya. Itu saja Bapak Ibu teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, marilah kita bersyukur pada Tuhan menutup pertemuan ini yang akan dipimpin doanya oleh salah satu, entah itu Pak Samuel Gea atau Bu Samuel Gea. Kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, maka marilah kita mengakhirinya dengan doa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pujian dan hormat kami haturkan kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami. Terlebih-lebih untuk semangat pagi di pagi hari ini, Engkau telah menyertai, menolong, dan melindungi kami, di mana pada pagi hari ini kami sangat bersuka cita di pertemuan retret ataupun rekoleksi orang tua wali baptis, meskipun dilakukan secara Zoom, tetapi Engkau telah mempertemukan kami dengan penuh sukacita. Engkau telah memberikan kami pengajaran yang baru. Engkau kembali memberikan kami nasihat-nasihat yang baik di dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak kami ke depannya, Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Pak Purwanto yang telah memberikan waktu, meluangkan waktu untuk memberikan kepada kami bimbingan ataupun pendampingan pada hari ini. Berkatilah dia senantiasa ya Tuhan, kiranya segala kebaikan-kebaikan dia sebarkan dimanapun dia berada. Dan juga kepada kami orang tua wali baptis, kiranya kebaikan-kebaikan ini juga senantiasa kami sebarkan kepada anak-anak kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Allah Bapa, berkatilah kami senantiasa sehingga segala harapan, keinginan dan cita-cita kami maupun anak-anak kami ke depannya Tuhan, Engkau berkati senantiasa dengan penuh sukacita. Bunda Maria, Bunda Pengasih, ini juga kami sampaikan doa-doa permohonan ini di hadapan-Mu, agar Engkau senantiasa menyampaikannya kepada Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami,
Inilah doa dan permohonan kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Samuel Gea dan teman-teman sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Profesiat Bapak Ibu mempermandikan putra-putri Bapak Ibu dan semoga menjadi anak yang selalu diberkati Tuhan. Terima kasih, kita meninggalkan ruangan ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak Doni. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bagus. Ya, terima kasih Pak Agus. Selalu sehat.